Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sutrisman Dulman dari kelompok 3, gelombang 4, angkatan 28. Saya merupakan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan tahun 2025. Jadi, sini saya akan memaparkan resume pembelajaran mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN, aparatur sipil negara di Indonesia yang mencakup kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Kondisi manajemen ASN saat ini ialah pelayanan sektor publik belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik, serta masih lemahnya sistem birokrasi. Tujuan manajemen ASN adalah mewujudkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN terdiri dari PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Peran ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, putusan hubungan, perjanjian kinerja, dan perlindungan, juga menyinggung tentang sistem informasi ASN, penyelesaian sengketa, dan korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia. Hak ASN, PNS dan P3K memiliki hak yang meliputi gaji, cuti, tunjangan, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. PNS memiliki tambahan hak berupa jaminan pensiun dan hari tua. Kewajiban ASN antara lain setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, melaksanakan kebijakan pemerintah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN meliputi berbagai aspek seperti melayani dan dengan hormat, melaksanakan tugas dengan jujur, dan menggunakan kekayaan negara secara bertanggung jawab. Sistem merit, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Manajemen PNS mencakup berbagai aspek seperti penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, serta jaminan pensiun dan perlindungan. Smart ASN. Poin-poin penting yang bisa diambil dari pembelajaran Smart ASN ini adalah sebagai berikut. Visi Presiden tentang transformasi digital. Presiden Jokowi menekankan pentingnya pembangunan SDM dan transformasi digital di Indonesia. Definisi dan pentingnya literasi digital. Literasi digital ditekankan sebagai kemampuan menggunakan media digital secara produktif dan bertanggung jawab, tidak hanya sekedar mengoperasikan alat. Pilar literasi digital mencakup digital skill, kecakapan menggunakan perangkat, digital culture, budaya menggunakan digital sesuai nilai kebangsaan, digital etis atau etis dalam menggunakan media digital, dan digital safety atau kesadaran keamanan digital. Peta jalan Indonesia Digital Nation. Indonesia memiliki peta jalan untuk menjadi digital nation dan berfokus pada pemerintah digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Indikator literasi digital menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur literasi digital di Indonesia, seperti ICT, Development Index, dan IMD Digital Competitiveness Ranking, serta survei dan kata data Insight Center. Target user literasi digital mengidentifikasi berbagai kelompok target penggunaan literasi digital, termasuk angkatan kerja, pelajar, dan lainnya. Etika bermedia digital. Etika digital menjadi penting karena tingginya penetrasi internet, perubahan perilaku masyarakat ke media digital, dan intensitas interaksi dengan pegawai yang semakin tinggi. Dan manajemen ASN
kunci birokrasi, yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi, dan responsivitas. Investasi SDM dan teknologi, langkah strategis untuk pelayanan publik unggul, serta wujudkan ASN profesional yang berintegritas dan berdaya saing global. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.